Selamat berjumpa lagi di dalam ibadah PA hari ini. Mari sebelum kita merenungkan bersama firman Tuhan, kita masuk lebih dulu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan memberi kesempatan lagi kepada kami untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan dalam ibadah PA hari ini. Kami mohon pimpinan dan urapan Roh Kudus menyertai kami, mengurapi kami. Kami butuh hikmat marifat yang dari surga, supaya kami dapat mengerti kebenaran daripada firman Tuhan. Dan itu membuka hati pikiran kami untuk lebih mengimani firman Tuhan dengan segala rahasia dan kebenarannya. Tuhan, kami mohon Roh Kudus bekerja lebih jauh, supaya apa yang kami mengerti itu dapat kami laksanakan di dalam langkah-langkah hidup kami ini. Supaya firman Tuhan membawa kami hidup makin dekat kepada Tuhan dan makin berkenan kepada Tuhan. Nama Tuhan diagung muliakan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan atau PA hari ini terambil dalam kitab Amsal pasal 28 ayat yang ke-19 sampai dengan 28. Diberi tema Taurat, kebenaran, dan orang jahat. Sebagai pendahuluan bahwa di kitab Mazmur pasal 1 tertulis bahwa manusia itu dikelompokkan menjadi dua golongan. Golongan orang benar dan golongan orang fasik atau orang jahat. Nah, di sini orang jahat adalah orang fasik. Orang yang jahat, orang yang bebal, bodoh, orang yang pencemooh, dan banyak lagi sebutannya. Sedangkan kebenaran itu mengacu kepada orang yang hidup di dalam kebenaran. Orang benar yang hidupnya dalam kebenaran. Orang yang baik, orang yang tulus, orang yang bijak. Nah, antara orang yang benar dan orang yang fasik, perbedaannya di mana? Nah, tolok ukurnya di mana? Yaitu di Taurat. Taurat menjadi tolok ukur yang membedakan mana yang tergolong orang baik, mana yang orang fasik. Taurat identik dengan hukum Allah, identik dengan firman Tuhan, perintah Tuhan. Inilah sebagai pendahuluan. Ya, kemudian kita akan masuk pada pokok pembicaraan kita. Pertama, kita bicara tentang orang fasik lebih dahulu. Kita baca ayat yang ke-19b. Dikatakan, tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia akan kenyang dengan kemiskinan. Barang yang sia-sia yang dimaksud ialah orang yang suka melamun, berkhayal, dan yang malas, orang yang buang-buang waktu,
Nah, ini orang yang mengejar barang yang sia-sia. Mereka buang-buang waktu, mereka bermalas-malas, tidak menghasilkan apa-apa. Akibatnya dikatakan mereka akan kenyang dengan kemiskinan. Mereka hidup di dalam kekurangan. Ayat 20b. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Kita kaitkan dengan ayat 22. Ayat 22, orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. Antara 20b dan 22 ada persamaan, yaitu yang ingin cepat menjadi kaya, dan ayat 22 yang tergesa-gesa mengejar harta. Di sini kedua-duanya menunjukkan yang ingin cepat-cepat menjadi kaya maupun yang tergesa-gesa itu menunjuk bahwa tindakan yang gerusa-gerusu, tindakan yang kurang berpikir, ya, ingin cepat-cepat menjadi kaya, mendapatkan harta yang banyak. Nah, di sini dikatakan orang yang kikir itu yang melakukan tergesa-gesa. Orang yang kikir di dalam terjemahan lain adalah orang yang bermata jahat. Orang yang bermata jahat, evil eye, itu tindakannya ingin cepat-cepat menjadi kaya, sehingga mereka sering mengambil jalan pintas, mencuri, mencopet, merampok. Yang lain, korupsi, manipulasi. Nah, ini tindakan yang ingin cepat-cepat menjadi kaya. Mereka tidak menyadari bahwa akibat dari perbuatannya itu mereka diperhadapkan dengan hukum. Mereka akan menerima hukuman akibat tindakannya itu, karena semuanya itu ilegal. Dan akibatnya mereka yang ingin cepat jadi kaya, itu kekayaannya justru disita karena perbuatan jahatnya itu. Dan mereka masuk di dalam kehidupan yang berkekurangan. Selanjutnya ayat 21. 21, memandang bulu tidak baik, tetapi untuk sekerat roti orang membuat pelanggaran. Karena sekerat roti atau sesuap nasi, orang melakukan tindakan yang melanggar hukum, membenarkan yang salah, dan yang salah dibela, gitu. Ini perbuatan yang tidak benar, karena mereka memandang bulu, memandang rupa orang, jadi membeda-bedakan rupa orang, sehingga mereka mengambil keputusan yang salah. Mereka tidak luput daripada hukuman juga. Kemudian kita
Lanjut pada ayat 24. Siapa merampasi ayah dan ibunya dan menyangka bahwa itu bukan suatu pelanggaran, ia sendiri adalah kawan si perusak. Kita lanjutkan 25a. Orang yang loba menimbulkan pertengkaran. Orang yang loba adalah orang yang rakus, orang yang tamak, orang yang serakah, yang tidak pernah merasa puas. Nah, orang yang sedemikian, kalau melihat milik orang lain, itu berusaha untuk direbutnya, untuk dijadikan miliknya sendiri. Nah, ini yang menimbulkan pertengkaran, ya, bukan haknya, tapi coba direbut untuk dijadikan haknya dia. Nah, itu seperti yang tertulis di dalam ayat 24. Karena serakah, karena loba, mereka merampok si anak dalam hal ini. Merampok, siapa yang jadi sasaran rampokannya? Ayah dan ibunya. Nah, saudara-saudara, nekat karena loba, karena serakah untuk memiliki apa yang dimiliki oleh ayah dan ibunya. Apa yang menjadi hak dari ayah dan ibunya itu mau direbut. Saya baru-baru ini membaca sebuah berita. Seorang anak perempuan menggugat ayahnya yang sudah lanjut usia. Anak perempuan ini minta supaya sertifikat rumah yang atas nama ayahnya itu dialihkan menjadi atas nama dirinya. Kemudian dia juga menuntut agar uang dalam tabungan ayahnya itu bisa seluruhnya diberikan kepadanya. Padahal tabungannya tidak banyak. Cuma sekian juta rupiah. Dan itu pun untuk membiayai hidup sang ayah yang sudah tidak bekerja. Namun anak ini menuntut semuanya itu. Dan dia lakukan tanpa merasa dirinya bersalah. Ini orang yang serakah. Akibatnya dikatakan menimbulkan pertengkaran dan mereka adalah kelompok si penjahat, si perusak. Berikutnya ayat 26a. Siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang yang bebal. Nah, orang yang bebal itu dia adalah orang yang bodoh. Orang yang bodoh itu tidak suka mendengar nasihat orang lain. Apalagi teguran yang membangun dirinya, tidak digubris. Orang ini lebih percaya pada dirinya sendiri, menganggap dirinya lebih pandai, lebih pintar, lebih andal. Nah, inilah orang bebal. Lalu ayat 27b. Orang yang menutup matanya akan sangat dikutuk. Maksudnya, ini menutup matanya terhadap si miskin. Ya,
Orang ini melihat ada si miskin di hadapannya. Si miskin yang berkekurangan, yang membutuhkan uluran tangan, tidak digubris. Dia orang yang menutup matanya ini, dia tidak mempunyai hati yang iba. Nah, ini dikategorikan sebagai orang fasik. Nah, selanjutnya kita beralih pada orang benar. Ya. Ayat 19a. Siapa mengerjakan tanah akan kenyang dengan makanan. Mengerjakan tanah itu tandanya orang ini rajin bekerja, giat bekerja, bekerja keras. Nah, dikatakan dia akan kenyang dengan makanan. Orang yang benar adalah orang yang rajin bekerja, giat bekerja, bekerja keras. Maka kebutuhan pokoknya pasti tercukupi. Lalu ayat 20 bagian A, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Ini orang yang dapat dipercaya, ini maksudnya orang yang lurus hatinya. Apa yang ada di dalam hati itu sesuai dengan apa yang diucapkan. Apa yang diucapkan itu keluar dari hati yang tulus. Dan orang yang sedemikian ini disukai. Majikan tidak melihat, dia tidak akan memilih orang yang pintar tetapi tidak tulus hatinya. Tidak memilih orang yang pandai, yang cakap bekerja tetapi tidak tulus hatinya. Majikan itu lebih memilih orang yang tulus hatinya, lebih bisa dipercaya. Dan orang itu dikatakan banyak berkat. Lalu kita lanjutkan dengan ayat 23. Siapa menegur orang akan kemudian lebih disayangi daripada orang yang menjilat. Di sini orang menegur, siapa yang menegur orang. Nah, berarti orang ini orang benar. Dia melihat orang lain berbuat salah. Dia langsung menegur, mengoreksi, dan kemudian ditunjukkan ke yang lebih benar untuk dilakukan oleh orang yang salah, yang ditegurnya itu. Ya, jadi orang benar yang menegur ini, dia ingin mentransfer kebenaran yang ada di dalam dirinya yang memang benar, itu ditransfer kepada orang yang berbuat salah untuk dijadikan benar melalui teguran yang membangun. Nah, orang ini dikatakan dia akan disayangi, dia dihormati, dia disegani. Beda dengan orang yang menjilat, yang berucap kata yang manis-manis, tetapi mempunyai tujuan yang berbeda dengan ucapannya. Yang ingin dengan ucapan manisnya itu dia bisa mendapatkan misalnya
naik posisinya, mendapatkan rezeki dalam tanda kutip. Menjilat itu tidak baik. Lanjut kita Pak ke ayat 25b. Tetapi siapa percaya kepada Tuhan diberi kelimpahan. Percaya kepada Tuhan adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Dia di satu sisi menyadari dirinya adalah manusia yang penuh kelemahan, penuh kekurangan, penuh keterbatasan. Di sisi lain, dia melihat bahwa Tuhan itu penuh kasih, penuh hikmat, penuh anugerah. Sehingga dia menaruh imannya kepada Tuhan, bahwa di dalam Tuhan ada anugerah yang berkelimpahan yang akan dia terima daripada Tuhan yang dia percayai itu. Percaya kepada Tuhan ini bertolak belakang dengan ayat 26a, yaitu percaya kepada hatinya sendiri. Ini percaya pada dirinya sendiri, menunjukkan dia orang yang jumawa. Ya, yang lain itu tidak ada arti kecuali dirinya sendiri. Lalu 27a. Siapa memberi kepada orang miskin takkan berkekurangan. Di sini dikatakan siapa melihat orang miskin, orang yang berkekurangan, orang yang butuh uluran tangan, dia tergerak hatinya iba, lalu mengulurkan tangan, memberikan sesuatu kepada orang yang miskin ini. Dikatakan orang yang sedemikian tidak akan berkekurangan. Ini bertolak belakang dengan logika kita, bahwa kalau kita memberi kepada orang lain, maka kepunyaan kita akan berkurang. Tapi di dalam Tuhan tidak demikian. Tuhan tahu kalau kita memberi dengan iba, dengan kasih kepada orang yang membutuhkan, Tuhan akan memberkati. Lalu ayat yang ke-28. Jika orang fasik mendapat kekuasaan, orang menyembunyikan diri. Jika mereka binasa, bertambahlah jumlah orang benar. Kata jika itu di terjemahan lain adalah ketika orang fasik mendapat kekuasaan, ketika mereka binasa. Nah, ketika orang fasik mendapat kekuasaan, mereka akan memakai kekuasaan dengan sewenang-wenang, semau gue. Ya, orang yang bijak, mereka menghindar, menjauhkan diri, mereka bersembunyi. Tetapi ada waktunya bahwa orang fasik ini, yang berkuasa ini, mereka binasa, mereka lenyap. Maka dikatakan orang benar itu akan muncul, akan bertambah banyak. Inilah yang kita pelajari dari ayat 19 sampai 28. Nah, saya mencoba merangkum apa yang tertulis untuk orang yang benar.
tentu kita tidak akan memilih menjadi orang fasik. Ya, sehingga saya tidak membicarakan tentang orang fasik. Saya mencoba berbicara merangkum tentang orang benar. Nah, orang yang benar dikatakan adalah orang yang mengerjakan tanah, orang yang giat bekerja, orang yang bekerja keras. Orang yang benar bukan cuma cukup bekerja keras, tetapi di dalam bekerja itu dapat dipercaya. Nah, lurus hatinya, bekerja harus, tetapi dilakukan dengan hati yang tulus, hati yang lurus. Kemudian itulah orang yang dapat dipercaya orang benar. Orang yang benar, dia melakukan peneguran, menegur. Dia tidak ingin bahwa dirinya sendiri saja yang benar. Tetapi bila dia melihat orang lain ada yang berbuat salah, ditegur. Tapi tegurannya ini bukan menjatuhkan, tetapi membangun, supaya orang yang bersalah ini bisa dibenarkan. Lalu orang yang benar itu orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan lebih dari yang lain. Dan orang yang benar ini adalah orang yang bijak, orang yang berhikmat. Nah, kemudian orang yang benar adalah orang yang peduli terhadap orang miskin, mempunyai hati yang iba, siap mengulurkan tangan untuk si miskin yang berkekurangan, yang membutuhkan pertolongan. Inilah orang benar yang diceritakan dari ayat 19 sampai 28. Lalu perolehan apa dari orang benar? Maka dari ayat 19 sampai dengan 28 mencatat orang benar dia akan kenyang dengan makanan. Tercukupi paling tidak kebutuhan pokoknya, tidak akan berkekurangan. Lalu orang yang benar akan mendapat banyak berkat. Orang yang benar akan disayangi, dihormati, dihargai, disegani. Ini orang yang benar. Orang yang benar akan diberi kelimpahan. Ketika dia percaya kepada Tuhan, Tuhan memberikan kelimpahan di dalam hidupnya. Jasmani, rohani. Dan orang yang benar ini adalah orang yang bijak. Orang yang sedemikian dikatakan akan selamat. Ya, ada mara bahaya datang, dia terhindar. Ada mara bahaya datang, dia terlindungi. Dia selamat. Kemudian orang yang benar, dia tidak akan berkekurangan. Dia akan tercukupi. Bahkan dengan limpahnya di dalam anugerah Tuhan. Sekali lagi, dengan merenungkan firman Tuhan ini, kita yakin ya bahwa kita tidak akan sekali-kali memilih menjadi orang fasik. Sebaliknya, pilihan kita adalah menjadi orang yang benar, yang hidup di dalam kebenaran, sesuai dengan Taurat Tuhan, sesuai dengan hukum Tuhan, sesuai dengan
perintah Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan, melalui firman Tuhan di dalam PA ini, Tuhan memperjelas untuk kami dapat melihat dengan terang mana orang fasik, mana orang benar. Dan bagaimana keadaan orang fasik dan bagaimana keadaan orang benar. Sehingga secara naluri manusiawi kami pasti tidak akan memilih menjadi orang fasik. Sebaliknya di dalam tuntunan dan pertolongan Tuhan, di dalam bimbingan Tuhan, Engkau akan memimpin kami menghindar dari menjadi orang fasik untuk menjadi orang yang benar, orang yang tulus, orang yang bijak, orang yang melakukan firman Tuhan. Tuhan yang sesuai dengan Taurat Tuhan, sesuai dengan firman Allah. Supaya itulah yang menjadi kesukaan hati Tuhan. Hidup yang sebagai orang yang benar, yang Tuhan kasihi. Kiranya Tuhan Roh Kudus akan menolong kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.